Selamat Hari Natal, tanggal 25 Desember 2023. Ya, em, kemudian kalau kita baca, ya, ini berita Natal tentang kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang sedang menggembalakan kawanan ternaknya, ya, di padang, ya. Dikatakan di situ ketika diberitahu bahwa telah lahir, ya, seorang anak, ya, kemudian lebih lanjut, ya, dijelaskan lebih detail sehingga para gembala tersebut akhirnya bisa menemukan Yesus yang baru lahir. Kemudian ada bala tentara surga, ya, pasukan malaikat, ya, menyanyikan lagu memuji Tuhan, dan dikatakan di situ kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jadi ini perkataan para malaikat, ya, di Lukas 2 ayat 14. Nah, ini dijadikan tema Natal, ya, bagi sebagian gereja dan mungkin cukup sering, ya. Tetapi memang ini firman yang kelihatannya sepele, ya, tapi kalau kita renungkan ini satu kehendak Tuhan, ya. Dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jadi sebenarnya keadaan damai sejahtera itu merupakan sesuatu yang memang Tuhan inginkan, ya, kepada kita. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi, ya. Tapi di sini dikatakan bahwa kemuliaan itu bagi Allah dan juga damai sejahtera di bumi, yaitu di antara mereka yang berkenan kepadanya. Kedatangan Yesus ke dunia 2000 tahun yang lalu itu adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kita baca di Yohanes 1, ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu lebih lanjut dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, ya. Menjadi manusia itu sebabnya ketika dia melakukan tindakan, ya, di Alkitab yang dicatat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, kita melihat firman diperagakan. Bagaimana ketika dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, ya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah firman yang diperagakan. Jadi kita bisa percaya firman Tuhan bahwa Tuhan itu mau supaya semua orang itu dipulihkan hubungannya dengan Dia dan dengan sendirinya mengalami berkat-berkat yang memang tersedia. Salah satunya adalah kesembuhan, kesehatan, anugerah, ya, damai sejahtera. Nah, itu bagian dari apa yang Tuhan kendaki dan Tuhan pulihkan. Sebab ketika manusia diciptakan pertama kali waktu di Taman di Eden, itu kan nggak ada penyakit, ya, karena nggak ada dosa waktu itu dan tidak ada kesulitan, ya. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan bumi itu terkutuk sehingga manusia itu harus dengan susah payah mencari rezekinya. Walaupun ketika belum jatuh dalam dosa pun manusia punya tugas, punya kerja. Karena kan dikatakan tujuan manusia diciptakan itu apa? Ya, dikatakan untuk mengelola, ya, untuk berkuasa atas bumi, untuk menjadi pengelola, ya, untuk mengurus itu bumi itu, ya, mengelola taman di Eden itu, dan itu satu pekerjaan. Tetapi bedanya itu dilakukan dalam damai sejahtera, ya. Jadi bukan artinya bekerja itu kutuk, bukan. Tapi kita bisa bekerja di bawah kutuk atau bekerja di bawah anugerah Tuhan. Nah, jadi ketika dikatakan damai sejahtera, ya, di muka bumi ini di antara orang yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah memang kehendak Tuhan yang seharusnya kita nikmati.
Di bulan Natal ini kita perlu ingat bahwa yang kita rayakan adalah Yesus ya. Ini Christmas ya. Eh, Masa di mana kita memperingati Kristus ya. Kita celebrate Jesus ya. Kita merayakan Yesus, bukan yang lain. Nah, kalau kita lihat di medsos ya, di mana-mana yang disebut Natal itu identik dengan tokoh lain. Nah, tokoh itu ada yang mengatakan itu memang pernah ada, tetapi selebihnya itu dongeng yang dibesar-besarkan, sehingga makna Natal itu bergeser. Ketika orang merayakan Natal, maka sebagian orang lupa bahwa yang dirayakan pada hari Natal itu adalah Yesus. Ya. Yesus yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia yang adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia melayani selama kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi. Kemudian dia mati ya di kayu salib karena semua dosa seisi dunia itu ditimpakan kepada dia. Di situ terjadi pemberesan istilahnya ya. Waktu dia mati dia berkata tetelestai, sudah selesai. Jadi urusan dosa itu sudah dibereskan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Nah, selanjutnya kita yang mau diperdamaikan dengan Tuhan, kita perlu mengakui pekerjaan Yesus itu di kayu salib. Kita perlu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dosa-dosa kita itu diampuni ya. Itu makna Natal ya, kita merayakan Jesus, celebrate Jesus. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya pasal 9 ayat 6 ini ya. Dikatakan bahwa Yesus itu ya, dia akan disebut penasehat ajaib ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai ya. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Jadi dia itu disebut penasihat ajaib. Ya, ini dari kalau kita baca kitab Yesaya itu ada banyak ya apa yang disampaikan itu nubuat tentang kedatangan Yesus ya, tentang Mesias, anak Allah yang hidup. Dia dikatakan di situ akan disebut sebagai penasihat ajaib. Nah, kenapa disebut penasihat ajaib? Karena memang dia itu Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, dan apa yang dia berikan itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang manusia berikan. Makanya disebut penasihat ajaib ya. Terjemahan lain mengatakan dia itu adalah penasihat bijaksana ya. Ada wisdom yang diberikan ya kepada Yesus. Tapi kalau kita baca terjemahan King James itu dikatakan His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ya, ada 5 gelarnya di sini. Wonderful itu yang pertama. Yang kedua Counselor ya. Yang ketiga Mighty God. Yang keempat Everlasting Father. Yang kelima Prince of Peace. Jadi kalau King James ini memisahkan antara wonderful dan counselor. Namanya disebut ajaib, namanya disebut penasehat, namanya disebut Allah yang perkasa, namanya disebut Bapa yang kekal, dan namanya disebut Raja damai atau Pangeran damai. Ya, ada 5 di situ. Kenapa disebut namanya ajaib? Nah, dari sini juga mungkin sadar atau nggak sadar kita suka nyanyikan ya. Dikatakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ya kasih-Mu ajaib bagiku. Nah, jadi dia memang namanya itu ajaib, ya. Dan dia juga ya bisa dibilang penasihat ajaib juga. Ya. Jadi ketika dia datang ke muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, dia sebagai bayi yang tidak berdaya, tapi kemudian dia bertumbuh, dia melayani, dan dia menjadi jalan pendamaian antara Allah dengan kita. Nah, salah satu gelar yang disebut itu Prince of Peace. Ya.
Pangeran Damai. Tapi ada juga yang menyebutkan the King of Peace, ya, Raja Damai. Nah itu terjemahan dalam bahasa Indonesia, ya, dia disebut Raja Damai. Kenapa disebut Raja Damai? Nah ini salah satu hal harta yang sangat luar biasa, ya, yang diberikan kepada kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai gembala kita. Nah, kalau kita ingat bagaimana dia pernah ada di muka bumi, kemudian dia dengan murid-muridnya naik perahu, perahu itu ditimbus gelombang sehingga air mulai masuk ke dalam perahu, dan murid-murid yang memang sudah ahli sebagai nelayan, sebagian besar di situ, mereka hidup di sana, mereka paniknya, mereka takut, tetapi Yesus bisa tidur nyenyak, ya. Entah dia pura-pura, entah dia betul-betul tertidur, tapi yang jelas dia punya damai sehingga di tengah angin ribut dia bisa tidur. Nah, di Yohanes 14 ayat 27 dia janji, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dia disebut the Prince of Peace atau King of Peace, ya, Raja Damai, karena dia punya damai yang melampaui segala akal. Dia punya damai yang membuat dia bisa tidur dengan nyenyak, bisa teduh walaupun di sekitarnya ada gejolak badai, ada persoalan yang belum selesai, yang mungkin membahayakan, tapi dia bisa teduh, bisa dia tidur nyenyak. Dan damai yang dia punya itu dia tinggalkan bagi kita. Dia katakan di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku yang membuat aku bisa tidur nyenyak waktu ada badai, ya, waktu ada persoalan, itu aku berikan kepadamu. Ini damai yang di dalam, ya, ini namanya inner peace. Nah, kalau kita makin belajar, ya, kita kenal Tuhan, kita akan bisa membedakan itu. Pikiran yang berkecamuk, ya, di jidat kita, di pikiran kita, dengan damai sejahtera yang di kedalaman hati kita. Nah, kemudian itu pilihannya ada pada kita mau ngikut yang mana. Misalnya kita menghadapi situasi yang sulit, ya, itu bisa situasi masalah keluarga, situasi masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ya, mungkin banyak hal, ya. Ada cerita seorang ibu di satu daerah, di daerah tempat dia tinggal itu terjadi perang, ya. Kemudian karena perang itu orang-orang disuruh mengungsi. Tapi entah bagaimana, ya, ibu ini tertinggal gitu. Jadi waktu orang-orang pergi mengungsi, dia tetap ada di situ. Ya, dia sendirian di kota itu. Dan dia baca Alkitab, dia baca Tuhan itu damai sejahtera, ya, Raja Damai, dan dia sebagai penjaga dia tidak tertidur. Jadi dia bahkan nyaris nggak tahu ada perintah untuk mengungsi, ya. Dia tidur enak. Dan setelah semua beres, orang-orang kembali dan mereka bingung karena mereka pikir ibu ini kemana, ya. Begitu ketemu, ya, dengan orang-orang yang sudah kembali dari pengungsian, ibu kemana? Oh, saya di sini terus, saya nggak kemana-mana. Loh, ibu nggak tahu kita mesti ngungsi loh. Waktu itu perang di sini. Oh, saya nggak tahu. Loh, ibu bisa tidur, ya? Oh, bisa, kan saya baca Alkitab, ya. Penjagaku tidak akan terlelap. Jadi kalau dia menjaga aku dan dia tidak terlelap, dia nggak ketiduran, ya aku tidur enak aja, kan dia jagain aku. Itu simple faith, ya, iman yang sederhana. Nah, ini salah satu hal yang Tuhan berikan. Di Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ini salah satu hal praktis yang bisa kita praktekkan, ya. Belajar mengizinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Jadi waktu kita menghadapi persimpangan jalan, kita nggak tahu harus berbuat apa, ya. Kita berdoa, minta tuntunan Tuhan. Dan seringkali sebagian tuntunan itu merupakan satu damai sejahtera terhadap satu keputusan yang dia tunjukkan kepada kita. Secara logika nggak mungkin, tapi itu seperti damai yang teduh dalam hati kita, ya. Dan waktu kita ambil, kita merasakan seperti, ya,
kalau saya pribadi suka merasakan seperti selimut ya, yang memagari gitu. Jadi walaupun rasanya ini otak bilang nggak mungkin gitu, tapi ada damai, ada keteduhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, banyak cerita ya seperti ini. Ketika kita menghadapi kesulitan misalnya, kita nggak tahu harus berbuat apa. Kadang-kadang Tuhan taruh di hati misalnya, ayo doa ya. Selama seminggu ini misalnya, kamu doa lebih khusus, kamu puasa misalnya, ya kamu berbahasa roh misalnya, ya ambil waktu khusus, continue ya setiap pagi. Nah, itu dilakukan. Walaupun secara otak ini masalah belum selesai. Tapi ketika sudah dilewati masa itu, tiba-tiba terjadi breakthrough. Ya, tiba-tiba pintu terbuka. Ya, ini salah satu contoh ya. Dan kita perlu izinkan damai ini memerintah supaya hubungan kita satu dengan yang lain itu tetap menjadi menjadi smooth ya, tidak ada ganjelan gitu. Ya. Karena seringkali kan bahkan dalam pelayanan itu yang terjadi. Ya, ini satu proses pemurnian juga. Kadang-kadang kita punya satu keinginan tertentu lalu berbenturan dengan orang lain, ya mungkin di dalam pelayanan, maka itu mengganggu hati kita. Nah ini kita perlu belajar bagaimana mengizinkan damainya itu memerintah kita. Kadang-kadang kita mesti lepaskan beberapa hal, jangan ngotot gitu. Karena nggak ada gunanya. Ya, kadang-kadang tanpa sadar kita kejar kan hasil. Ya. Tapi habis itu amburadul, maksud amburadul tuh, ya ada banyak hal yang mungkin kalau kita lebih sabar kita nggak perlu kehilangan banyak hal gitu. Karena kita ngotot ya dengan cara kita. Kayak lagu yang terkenal dulu ya, I Did It My Way. Ya, buat apa gitu? Coba belajar mengizinkan damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita. Ya, jaga damai itu karena itu merupakan satu green light, ya, lampu hijau untuk kita tahu bahwa kita dalam jalurnya Tuhan. Kalau dalam jalurnya Tuhan, walaupun situasi mungkin nampaknya sulit, percayalah, ya, semua akan teratasi dengan cara Dia, ya, dalam waktunya Dia, dan kita akan melihat Tuhan itu betul-betul ajaib, ya, betul-betul wonderful, ya. Dan Dia juga penasehat yang memberikan nasihat yang luar biasa. Paulus juga mengatakan di Filipi 4 ayat 6 dan 7 ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, ya, your desire, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita punya satu kebutuhan, keinginan, kamu jangan khawatir, jangan biarkan pikiranmu pusing gitu. Ngomong, ya belajar melibatkan Tuhan, nyatakan keinginanmu, ya dalam segala hal itu, dalam segala hal keinginanmu nyatakan kepada Allah dalam doa, ya dan permohonan, lalu tambahkan ucapan syukur. Dan dikatakan di sini, dampaknya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang di luar kemampuan manusia, ini akan memagari, menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ini membuat kita teduh, ya, bisa berjalan terus ya, dalam tuntunan Tuhan. Ya, kadang-kadang nanti Tuhan akan memberikan bahkan kadang-kadang keinginan di hati kita yang kita nggak berani utarakan. Ya. Karena buat kita, aduh kayaknya itu prioritas nomor sekian lah ya. Tiba-tiba itu bisa muncul ya dengan cara Tuhan karena Dia peduli pada keinginan kita. Jadi kembali ke Lukas 2 ayat 14 ya. Ini perkataan malaikat ya, malaikat-malaikat Tuhan yang bernyanyi ya, glory to God in the highest, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, and on earth peace ya, among those with whom he is pleased. Dan di bumi ini damai sejahtera di antara mereka yang Ia berkenan ya. Bagaimana bisa berkenan? Ya, karena kita menerima apa yang Tuhan tawarkan kepada kita, jalan keselamatan ya lewat Yesus. Jadi kita bisa akui walaupun kita tinggal di muka bumi ini, situasi mungkin jauh dari damai, tetapi di dalam kita, di antara kita, di keluarga kita, damai sejahtera Allah itu tetap ada,
melampaui segala akal, membungkus kita senantiasa. Haleluya. Amin.